wa tabahasuna an makanin jayyidin ba'idin qaliyin anid dawda wal azwatil muzijah. Ya, kondisikan tempat untuk ketika belajar ya di tempat yang kondusif ya. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ya belajar hadis. Ya, kalau bisa selesai hari ini sampai batas ujian, kita akan usahakan sampai selesai ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan hadis nomor 1301. Cuman ada penjelasan yang masih terpotong ya sedikit. Di sini kita akan ulangi ya materi tersebut sebelum kita lanjut menjelaskan hadis berikutnya. Oke, kita dengarkan ya berikut ini. Ya, tadi buat sekalian yang disebutkan di dalam sebuah al-mathal masyhur, ada ungkapan ya yang sudah masyhur. Bagaimana ungkapan tersebut? Wa fil ajalati an-nadamah. Di dalam sikap tergesa-gesa tersebut ya tersimpan penyesalan. Makanya memang orang yang sering tergesa-gesa melakukan sesuatu seperti yang disebutkan di awal tadi, sering ya merasa menyesal. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tergesa-gesa di dalam beberapa hal yang sudah kita sebutkan ya di atas tadi. Al-aslu fil ajalati annaha mazmumah. Karena memang pada dasarnya tergesa-gesa itu merupakan sifat yang mazmumah, tercela. Tetapi bisa juga berubah kondisinya menjadi mahmudah, terpuji. Kapan itu? Idza kana min ghairi al-musara'ati bil khairat. Kalau dalam bentuk berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, amal soleh, hal-hal yang kaitannya dengan amalan akhirat, dia menjadi mahmudah, terpuji ya. Jadi bersegera ya untuk melakukan sholat ketika waktunya sudah masuk. Ini kan terpuji. Itu juga untuk ibadah-ibadah yang lain, hal-hal yang kaitannya dengan amal akhirat. Itu disebut juga dengan musabaqah atau al-musabaqah bil khairat. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini sesuai dengan apa yang pernah terjadi ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah kejadian ya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat asar ya, berjamaah dengan para sahabat kita itu, lalu Nabi bersegera ya, insorofa qoma musri'an, Nabi bubar ya meninggalkan masjid
dan terlihat Nabi bersegera, nampak tergesa-gesa. Bapak Zi'adnas terkejut, heran apa yang terjadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi mengatakan, innahu qad kana bisa indana tabarrud fa'aradtu an ukhrija. Jadi ternyata yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat keluar dari masjid ketika itu, Nabi teringat ya setelah Nabi sholat ya, setelah Nabi sholat asar, Nabi teringat ada emas ya di rumah Nabi. Jadi Nabi teringat ya setelah sholat. Jadi Nabi ingin membagikannya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istajala al-Dausi, bersegera untuk membagikan emas tersebut. Bersegera untuk membagikan emas tersebut. Jadi ini boleh. Ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya misalnya sedekah, infak, wafi umur itu ada umuman. Hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan secara umum itu masuk di dalam kategori yang ini boleh kita bersegera. Ya. Kalau dia berkaitan dengan ketaatan, maka tidak apa-apa kita bersegera. Nah, adapun selainnya dia masuk dalam ketaatan. Misalnya dia hanya perkara dunia, ya, maka dia masuk ya mazmumah, ya. Bersegera yang sifatnya tercela. Nah, alas nasil ya ila hadis allazi ba'dahu. Nah, materi kita masih tentang at-tarhib bin masawil akhlak ya. Ya, halaman yang akan kita pelajari pada hari ini adalah halaman 471 sampai 472. Raqmul hadis, nomor hadisnya 1302 sampai 1307. Ya, kalau sempat ya. Nah, nomor hadis 1307 itu nomor hadis yang terakhir ya kita pelajari di semester ini, maksudnya di PTS ini ya, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada lagi at-targhib ya, minal akhlaq al-karimah. Itu materi yang akan datang. Artinya setelah ujian kita ada masuk materi baru gitu ya. Jadi yang perlu untuk mengingat bahwa yang akan kita ujikan nanti yaitu dari hadis yang pertama kali kemarin kita pelajari dan itu antum sudah hafal, yaitu mulai dari hadis al-mustabbani maqala ya sampai nanti hadis nomor 1307 ya. Jadi itu antum usahakan ya hafal dan disetorkan ya. Yang belum sampai setorannya sampai hadis nomor 1307 upayakan ya sebelum ujian ini selesai ya. Hadis-hadisnya tidak panjang. Jadi insya Allah bisa antum cicil ya, dalam beberapa hari itu bisa selesai. Oke, kita lanjut aja menjelaskan hadis yang berikutnya. Ya, nah di sini ada hadis tentang larangan ya untuk bersikap atau memiliki sifat pesimis ya.
yang lawannya adalah optimis. Nah, kita bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyu'mu su'ul khuluqi. Akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Beranggapan jelek adalah merupakan perangai yang buruk atau perangai yang tidak bagus. Jadi asyu'mu ini beranggapan jelek, atau bahasa kita sekarang itu pesimis ya, kurang yakin, tidak yakin kalau dia bisa, kurang lebih seperti itu. Nah, lawan dari pesimis ini tadi kan sudah kita sebutkan, yaitu optimis ya. Jadi dengan adanya sikap optimis dalam diri setiap muslim, kinerja untuk beramal akan meningkat. Dan persoalan yang dihadapi insya Allah dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu kita harus yakin bahwa doa, ikhtiar, dan tawakal harus senantiasa mengiringinya. Jadi bukan cuma optimis saja tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar, dan tanpa ada tawakal. Ya. Jadi kalau ada ikhtiar, ada tawakal, ada usaha, apapun yang kita inginkan ya, insya Allah dapat terwujud. Sebagai seorang yang mengaku beriman, harus selalu optimis dalam menghadapi segala macam persoalan hidup. Kita harus optimis. Saya ingin jadi hafiz Quran misalnya, ingin jadi orang yang hafalan Al-Qur'annya banyak, maka kita harus optimis ya, jangan pesimis. Kita harus yakin kalau kita bisa. Teman kita bisa kok, berarti kita juga ada kesempatan untuk ya bisa juga. Apa bedanya gitu. Begitu juga kalau misalnya kawan kita bisa suatu saat ya sukses jadi pengusaha misalnya, jadi ustadz ya, jadi ustadz besar ya, penceramah terkenal, dai kondang, ya kita juga harus yakin kalau kita bisa, dibarengi dengan usaha ya, doa, ikhtiar, tawakal ya, bukan cuma sekedar yakin. Nah, untuk arti dari hadis ini ya, mungkin untuk mencatat waktunya tidak cukup ya. Jadi nanti Ustadz kasih antum link yang mana di dalam link tersebut sudah diterjemahkan ya semua hadis yang kita sudah pelajari kemarin ya. Nanti disebutkan di situ hadisnya, kemudian langsung terjemahannya. Jadi kalau antum mau murojaah misalnya nggak paham arti hadisnya, nanti silahkan buka link yang Ustadz akan kasih tersebut. Jadi nanti Ustadz share di grup kita ya, di grup diskusi setelah selesai pembelajaran ini. Oke, kita lanjut ya. Hadis berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakununa syufa'a wa la syuhada yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim.
Sesungguhnya orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula bisa menjadi saksi. Tidak pula bisa menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, maksud dari hadis ini adalah orang yang suka melaknat, ya, kelak tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat kepada orang lain. Apakah itu keluarganya, ya, teman-temannya. Pokoknya dia tidak akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Kalaupun misalnya dia diberikan kesempatan untuk mensyafaatkan keluarganya misalnya. Begitu juga dia tidak bisa menjadi saksi atas berimannya seseorang misalnya, saksi atas kesolehan seseorang misalnya, ya, di hari kiamat. Jadi tidak diterima persaksian orang yang suka melaknat. Juga tidak diterima syafaat orang yang suka melaknat. Oleh sebab itu seharusnya seorang muslim, ya, menjauhi, ya, sifat ini. Ya, kita baca arti hadisnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita lanjut. Nah, hadis berikut adalah hadis larangan untuk mencela atau menghina, merendahkan orang yang lainnya, orang yang sudah terlanjur jatuh dalam kesalahan atau dosa atau maksiat. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidzanbin, barang siapa menghina saudaranya karena melakukan suatu dosa, lam yamut hatta ya'malahu, tidak akan mati sebelum melakukannya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan sanadnya terputus. Jadi sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis munqati, ya, hadis yang tidak sahih, ya. Akan tetapi makna yang terkandung dalam hadis ini benar, ya. Jadi ketika ada teman kita, saudara kita, atau keluarga kita yang terlanjur melakukan kesalahan, dosa ataupun maksiat misalnya, maka kita yang tahu tidak boleh menghinanya, ya, disebabkan dia melakukan itu. Tidak boleh kita rendahkan, ya. Tidak boleh kita ejek. Khawatir kelak kita juga terjatuh dalam dosa yang sama, ya. Di sini disebutkan lam yamut hatta ya'malahu. Ya, bahaya sekali nih, ya, ketika kita menghina saudara kita yang melakukan dosa A misalnya, kita tidak akan meninggal sampai kita melakukan dosa tersebut, dosa yang sama. Ini bahaya ketika seorang muslim, ya, menghina temannya, ya, yang terlanjur jatuh dalam kesalahan, dosa atau maksiat, ya. Jadi kita hindari. Jadi ketika kita mengetahui teman kita misalnya melakukan suatu kesalahan, suatu dosa ataupun maksiat, maka apa yang harus kita lakukan? Kita berikan kepadanya nasihat, arahan yang benar, ya. Bukan dihinakan, ya, bukan diejek. Khawatir kita juga bisa terjatuh dalam dosa yang sama, ya. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya.
Wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala, dari Bahz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celakalah, lilladzi yuhaddits wa yakdzibu liyadhaka bihil qaum, wailun lahu summa wailun lahu. Celakalah orang yang berbicara padahal ia bohong untuk sekedar membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, kemudian celakalah dia. Akhrajahu salasah wa isnaduhu qawi. Riwayat Imam 3 dan sanadnya kuat. Akhrajahu salasah ini istilah khusus di ilmu mustalah hadis ya. Insyaallah nanti kalian pelajari. Nah, inti dari hadis ini adalah kita tidak diperbolehkan berbohong ya, mengada-ada. Misalnya kita membuat sebuah lucu ya, sesuatu yang lucu, lelucon, agar teman kita tertawa, agar orang yang hadir ketawa, itu tidak diperbolehkan ya. Nggak boleh kita mengada-ada cerita bohong, cerita hoax. Tujuan kita agar orang tertawa mendengarnya. Ini ancamannya wailun ya, celaka. Bahkan ada ulama yang mengatakan wailun ini adalah nama satu neraka ya. Maksudnya ketika seseorang yang suka melakukan larangan ini, yaitu suka berbohong agar orang tertawa, ancamannya adalah neraka wail, neraka yang bernama wail. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan sampai 3 kali kalimat wail tersebut ya, di awal dan 2 di akhir. Oleh sebab itu ya, sebisa mungkin kita hindari ya sifat yang seperti ini. Hanya untuk ingin menyenangkan orang lain kita rela berbohong ya, mengarang cerita yang kelak merugikan kita ya di akhirat ya, jangan sampai. Oke, kita lanjut hadis berikutnya, atau ada yang mau bertanya dulu? Coba kameranya dihidupkan dulu semua. Ya, yang lain ya. Fauzan ini udah nampak. Taros. Hamam, Zat, Hamam. Rizky, Yahya. Nah, Zidni. Hamam, Zat. Kelihatan yang belajar, jangan-jangan di situ tidur. Hamam, Zat, Hamam. Masya Allah, Rizky ini dia memang fokus ya. Ada headsetnya. Nah, Hamam, Zat. Zaki dan Ilmi. Mana ini? Anak udah, Zat. Ya, oke. Intinya semua hidupkan. Hamam nggak buka video, Zat. Zat minimal hadis keberapa? Apanya? Targetnya sampai hadis keberapa? Tadi sampai hadis berapa? 1307 ya. Jadi hadis nomor 1307 itu masih masuk ujian. Satu soal dari situ kalau nggak salah. Tapi rata-rata kan udah pada banyak nih hafalannya, tinggal lanjutkan aja, ada beberapa lagi yang memang sampai target ya. Jadi yang belum sampai target diupayakan dalam seminggu ini harus selesai. Jadi nanti ketika kita berikan nilai PTS-nya, nilai ujiannya, nilai yang masuk di rapor itu bukan cuma nilai ujian. Ya bisa jadi misalnya antum dapat nilai 100 ketika ujian karena antum dapat menjawab semua soalnya dengan jawaban yang benar. Akan tetapi ketika Ustadz cek data hafalan antum misalnya masih setengah, atau misalnya masih 5 hadis atau 2 hadis gitu,
berarti nilai antum yang sudah 100 itu kita kurangi karena kan kita bagi bobot penilaian bukan cuma di ujian. Nanti Ustadz buat misalnya untuk hafalan bobot nilainya kalau dia setor semua misalnya 30%. Kemudian dari ujian ya dan kehadiran 70% gitu. Berarti orang yang bisa jawab ujian 100%, maksudnya ketika ujian PTS dia bisa dapat nilai 100, di rapor nanti belum tentu dia dapat 100. Tapi kalau setorannya bagus, ya dia setorkan udah semua, kemudian ujian juga bisa dia jawab ya dengan sempurna semua, maka bisa jadi dia dapat nilai 100. Ya. Jadi begitu catatannya yang perlu antum ingat. Nah, kita lanjut. Masih ada beberapa hadis lagi ya. Nah, hadis berikut berkaitan tentang kalau misalnya kita sudah terlanjur menggibahi teman kita. Ya, apa yang harus kita lakukan ya. Amam Nah, gibah kita mulu amam. Baca hadisnya an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratu man iktabtahu an tastaghfirullah, rawahu Al Haris ibnu Abi Usamah bi sanadin doifin. Denda atau kafarat orang yang engkau umfat, orang yang engkau gibahi adalah engkau memohon ampun untuknya. Jadi kalau ada orang yang sudah terlanjur kita gibahi ya, maka mohon ampunlah kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Itu sebagai dendanya. Itu caranya untuk menghapuskan dosa kita. Jadi kita istighfar ya. Kemudian kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang yang sudah kita gibahi. Misalnya yang kita gibahi di hari kemarin ya, ada 5 orang, maka minta ampunlah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang yang berlima tersebut. Di samping kita juga harus istighfar untuk diri kita sendiri ya. Taubat untuk diri kita sendiri. Ya. Wala syahada yaumil qiyamah. Akhrajahu Muslim. Oke, kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala. Ya, ilmi Al-Qarni nanti ya di murojaahnya. Nah, berikut ini hadis Jangan seragamnya. tentang tidak boleh ngeyel ya. Ketika misalnya kita diskusi, kita mencari alasan pembenaran untuk hujah kita, untuk pembenaran terhadap dalil yang kita sampaikan, itu tidak boleh ya dan tidak bagus. Nah, kita baca hadis berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abagudur rijali ilallah al-alatul khasim. Akhrajahu Muslim. Orang yang paling dibenci Allah adalah pembantah yang mencari-cari alasan untuk memenangkan pendapatnya. Nah, ini misalnya ketika diskusi, ketika hujah dia atau argumen dia telah dibantah oleh lawannya, ya sudah patahkan oleh lawan, ya. Kemudian dia mencari-cari pembenaran.
untuk hujjah atau untuk alasan dia. Nah, ini adalah sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memang salah ya, jangan mencari-cari pembenaran. Ketika hujjah kita atau argumen kita memang tidak kuat, ya udah terima aja gitu. Kita kalah debat ya. Ya nggak apa-apa. Nggak perlu mencari-cari alasan ya, mencari-cari pembenaran. Ini maksud dari hadis ini. Ya, selesai ya. Kita sudah selesai sampai pada batas yang akan diujikan di VTS ini, penilaian tengah semester. Sampai hadis berapa, Zat? Yang Itu di tadi PTS, Zat? hadis 1307 ya. Dari berapa 1300. hadis? Dari berapa hadis kita Ustaz? Nanti lihat aja dari hadis yang pertama kita belajar kemarin ya. Al-Mustabani Maqola, dari situ sampai hadis yang barusan ya, sampai Abagudur Rijali ya. Ilallah al-aladul khosim. Itu tadi hadis terakhir ya. Jadi Hadis berapa, Zat? dilihatkan aja dari sekarang. Nanti lihat aja di kitab matannya itu, kalau udah masuk judul baru, pembahasan baru, bab targhib, berarti itulah batasnya ya. Jadi di buku antum itu kan ada judul-judul besarnya gitu. Misalnya kemarin ada bab targhib min masawiil akhlak. Nah, kita kemarin kan ngambilnya dari agak pertengahan gitu, bukan dari awal. Ya. Jadi semua hadis yang di situ membahas tentang sifat-sifat tercela. Nah, setelah ujian nanti baru kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, untuk contoh soalnya nanti ya, itu semua soal hanya menyambung ya, menyambung kalimat. Jadi tidak ada pertanyaan yang membutuhkan analisa, hanya menyambung ya. Ya, contohnya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustabani ma qala. Nah, di situ ada titik-titik. Malam ya tadi al-mazlum akhrajahu Muslim. Apa kira-kira yang terpotong di dalam hadisnya ini? Nah, itu yang kita isi. Kemudian rata-rata untuk soalnya itu cuma mengisi satu kalimat. Cuma satu kalimat yang harus kita isi. Jadi soalnya insya Allah mudah ya. Kalau itu memang sudah hafal ya, insya Allah gampang. Misal soal yang selanjutnya, an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra musliman darrahullah wa man syaqqa. Apa isinya nih ya, titik-titik. Ada yang masih ingat? Ingat nggak apa jawabannya? Waman syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Jadi jawabannya cuma satu kalimat, yaitu musliman. Jadi seperti itu ya soal-soalnya. Cuman ada beberapa soal itu bukan cuma nyambung hadisnya, tapi siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Jadi di awal itu titik-titik, nggak tahu kita siapa. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidul fahishal bazia akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu. Apa ini kira-kira di sini? Sahabat siapa ini yang meriwayatkan? Ini Nabi Darda, lumayan sulit ya. Tapi kalau hafalan kita kuat ya gampang. Kalau hafalan kita kuat gampang. Jadi untuk soal ini kan tingkat tinggi ya. Soal yang tadi, yang di awal, dua di awal, misalnya itu soal yang masih mudah ya. Jadi memang harus dihafal ya, agar ketika nanti ujian bisa kita
selesaikan dengan cepat, dengan tepat waktu, dan mendapat nilai yang memuaskan nanti. Apa ini jawabannya? Ya, An Abid Darda, ya, An Abid Darda. Oke, ini udah selesai. Nah, di pertemuan selanjutnya mungkin kita hanya latihan, ya. Masih ada satu pertemuan lagi kan sebelum ujian. Mungkin di situ kita buat dulu latihan, ya, pengambilan nilai harian. Nanti soal-soalnya insya Allah mirip dengan yang tadi. Oke, waktu kita ini tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Raski nanti lihat siapa yang tidak hadir dari teman antum, baru nanti Capri Ustaz, ya. Sebutkan nama-namanya yang tidak hadir di pembelajaran kita hari ini, ya. Karena saya cek di sini yang ada cuma 16 orang. Sementara jumlah kita ada 24, ya, di kelas kita. Ya, coba dicek dulu siapa yang tidak ada, nanti dikirim ke Ustaz, ya. Ya, ada pertanyaan berkaitan dengan ujian kita nanti atau berkaitan tentang materi tadi. Jadi diingat, ya, batas materi ujian kita dari Al-Mustabbani, ya, dari hadis Al-Mustabbani sampai hadis nomor 1000 berapa tadi? 307, ya. 1307. Atau hadis yang berkaitan tentang Allah membenci seseorang yang suka mencari-cari alasan atau membenarkan atau mencari pembenaran. Siapa aja ini? Farel, Faujan, Ilmi, Pak Ros. Ya, nggak ada pertanyaan. Udah dicek tadi siapa yang tidak ada? Oke, waktu kita sudah habis, ya. Nakhtatim liqa'ana hada bidu'ai kafaratil majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik.